Baik, karena sudah jam 10 dan pemateri sudah memasuki Zoom, kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Yes. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, Pak. Sudah bisa dimulai ya, Pak? Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI selaku pemateri webinar nasional pada hari ini. Para hadirin yang saya hormati, teman-teman, Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Komunitas Karya Tulis dengan tema Optimalisasi Publikasi Dosen dalam mendukung akreditasi dan kenaikan jabatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hoirunisa Asafar selaku moderator sekaligus MC webinar hari ini. Saya mewakili PT Komunitas Karya Tulis mengucapkan terima kasih dan merasa senang atas kehadiran pemateri kita kali ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memberikan beberapa aturan mengenai webinar hari ini. Yang pertama yaitu mohon untuk para peserta webinar on kamera dan menggunakan background yang telah disediakan. Yang kedua, mohon untuk mute saat acara webinar berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, untuk peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A Zoom selama presentasi berlangsung. Yang keempat, untuk para peserta diharapkan untuk mengikuti Zoom sampai selesai dikarenakan link absensi akan dikirimkan via chat Zoom di pertengahan acara. Yang terakhir, rekaman webinar dan materi webinar akan dikirimkan via WhatsApp setelah webinar selesai dan untuk sertifikat akan dikirimkan via email. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI, yang keempat sesi tanya jawab terkait materi yang akan disampaikan, yang kelima foto bersama, dan yang keenam penutup. Baik, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI. Namun, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Kurikulum Vitae Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI. Nama Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI. Tempat tanggal lahir Majalengka 13 April 1985. Asal institusi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Email widodo@gmail.com atau widodo@syeikhnurjati@acid. Nomor nomor handphone 081 324 65 685 073. Riwayat pendidikan 2007 S1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pendidikan matematika. 2010 S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Psikologi Pendidikan Islam. 2022 S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Psikologi Pendidikan Islam. Riwayat pekerjaan 2011 sampai sekarang dosen S1 jurusan Teknik Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengalaman jabatan 2011 sampai 2025, total 12 jabatan, dan terakhir 2025 sampai 2027 sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum. Publikasi dari tahun 2014 sampai tahun 2025, total ada 7 buku, 11 jurnal internasional bereputasi, 5 jurnal internasional, 39 jurnal nasional terakreditasi, 23 jurnal nasional. Presentasi konferensi ada dari tahun 2018 sampai 2025, total ada 36 konferensi. Pendanaan penelitian dari tahun 2013 sampai tahun 2025, total ada 18 penelitian. Untuk anggota organisasi profesional 2015 sampai sekarang, Indonesia Mathematical Society sebagai anggota. 2016 sampai sekarang, Asosiasi Dosen Republik Indonesia sebagai anggota. 2017 sampai sekarang, Asosiasi Dosen Indonesia sebagai anggota. 2018 sampai sekarang, Indonesia Mathematical Education Society sebagai anggota. 2020 sampai 2021, Korps Protokoler Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pembina. 2023 sampai sekarang, Komisi 2 Senat Institut UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon sebagai ketua. 2025 sampai 2028, bidang pengembangan keilmuan dan karir pada PPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai ketua. Penghargaan tahun 2015 sebagai dosen terbaik dalam kedisiplinan menyerahkan laporan beban kerja dosen. 2020 dosen terbaik dalam indeks kerja dosen. 2021 Setya Lencana 10 tahun Presiden Republik Indonesia. 2022 dosen terbaik dalam indeks kerja dosen. 2022 dua besar skor 3 years appellation IAIN Syekh Nurjati Cirebon Science and Technology Index. 2022 sampai 2024 rank first affiliation IAIN Syekh Nurjati Cirebon World Scientist and University Ranking at Scientific Index. 2023 terbaik pertama indeks kerja dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator ya, Koirunisa Asyafar ya dari Koka
ini ya, kok ke apa ini? atau MISPA. Iya, ya, dan para tim ya, pelaksana kegiatan webinar nasional. Nah, Alhamdulillah kita bisa sharing ya di kesempatan kali ini. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya beberapa poin ya yang kita bisa sering informasikan lah. Eh, Nah, kebetulan saya diberikan amanah nih ya untuk menyampaikan terkait dengan optimalisasi publikasi dosen dalam mendukung akreditasi dan kenaikan jabatan gitu ya. Nah, yang hadir di sini ini mudah-mudahan ini para dosen, calon dosen atau mahasiswa ya. Nah, yang kira-kira apa ya bisa memberikan efek positif lah untuk kita semua kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua yang hadir ya di kesempatan kali ini, saya ingin sharing eh, terkait dengan apa sih kita tuh jadi dosen ya. Nah, jadi saya mulai jadi dosen ini dari tahun 2011 kan gitu ya. Nah, ini kalau ibarat nih orang kalau melihat dosen tuh oh enak ya jadi dosen, enak ya jadi ini gitu kan ya. Nah, emang jadi dosen tuh ada enaknya, ada bebannya, ya macam-macam lah, dinikmati lah. Nah, jadi kalau misalnya kita bercita-cita jadi dosen atau yang sekarang sudah jadi dosen, nah kira-kira dosen tuh kayak Dokter Strange ya. Nah, gitu. Ini kalau para pencinta Marvel ini seneng nih ya. Nah, Dokter Strange itu tangan-tangannya itu harus banyak menghandle kan gitu ya, harus banyak yang harus diselesaikan kan gitu ya. Jadi eh, bedanya guru dan dosen itu ya perban dosen itu mengacu pada tridharma, ya kan itu. Ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian kan gitu. Nah, selain tridharma itu ya dosen itu harus apa ya? Punya andil juga dalam kegiatan-kegiatan kampus gitu kan ya. Jadi panitia ini itu ya dan harus menguasai aplikasi ya LMS, PKD, Sister, wah macam-macam ya. Makanya kita ini harus apa ya? Begitu sibuknya, begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya, tidak hanya mengajar. Nah, kita harus publikasi, harus meneliti. Bahkan kalau kampus ya mempercayakan kita menjadi apa ya, memimpin ya, diberikan tugas tambahan. Apakah itu ketua prodi, jurusan kan gitu ya, atau di fakultas ya, bahkan di kampus ya, pimpinan kampus itu sendiri. Nah, semuanya itu apa ya menjadi pilihan ya. Mungkin ada beberapa dosen yang fokus ya di mengajar gitu kan. Nah, sampai melupakan poin-poin tridharma yang lainnya, penelitiannya atau pengabdiannya. Atau ada juga tipe dosen yang fokus ya mengurusi jadi dosen peneliti saja gitu ya. Ngajarnya sampai lupa gitu karena keasikan mengajar. Ada juga dosen yang senang mengabdi gitu ya. Nah, jadi jarang di kampus, banyak berkontribusi kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau ditanya bagaimana yang baik, ya harusnya tridharma semuanya kita harus balance gitu loh. Nah, walaupun kita diberikan misalnya ya, diberikan amanah untuk memimpin lembaga, ya kita harus bisa balance antara urusan
eh, lembaga dan begitu juga untuk meningkatkan karir kita di dosen itu sendiri. Nah, jadi dosen ini kan melekat terkait dengan jabatan fungsionalnya ya. Nah, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, bahkan menjadi semua menjadi cita-citanya ya menjadi seorang guru besar atau profesor. Nah, gitu loh ya. Nah, dari poin-poin itulah yang harus kita cermati. Jadi kita harus membalanskan antara urusan pribadi, nah antara urusan membangun karir kita sendiri juga, ya urusan akademik, ya urusan birokrasi. Nah, dua poin itu harus jalan. Nah, maka jadi dosen itu ya dibutuhkan kira-kira mentalnya seperti dokter Strange inilah ya, gitu ya, ya harus balance gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang harus kita cermati nih, isu-isu terbaru ya terkait dengan eh, apa ya perkembangan para akademik ya akademisi di Indonesia. Nah, ini beberapa saya motret sajalah berita atau isu ya eh, tren-tren pelanggaran akademisi di Indonesia. Nah, ini menurut saya harus jadi warning untuk kita bersama. Nah, yang pertama ini saya coba mengupas dari Detection Watch Database ya. Nah, ternyata, nah artikel ilmiah penulis Indonesia ya itu banyak ditarik ya di retraction. Nah, karena pelanggaran akademis. Nah, ini terjadi pada tahun 2023. Ini saya coba menelusuri data-data terbaru ya. Nah, itu sekitar terdapat 18 artikel yang diretraksi ya, dicabut ya, ditarik. Dan per Maret 2024 itu jumlah ini meningkat menjadi 27 artikel. Nah, retraction ini dilakukan akibat pemalsuan data, plagiarisme, klaim, penulisan yang tidak benar, pengiriman artikel berulang, atau pelanggaran kode etik lainnya. Nah, jadi banyak permasalahan-permasalahan akademis di sini ya. Nah, itu artinya apa? Nah, para akademis di Indonesia ini tidak selamanya ternyata baik-baik saja kan gitu ya. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan. Nah, salah satunya adalah karya ilmiah dari retraction gitu loh. Nah, lalu yang kedua ini data dari predatory. Nah, ini isu yang apa ya sepanjang masa kayaknya gitu ya. Nah, data dari Badan Predatory ini juga ini menurut hasil dari studi. Nah, studi Micek dan Shorlek ya. Nah, tahun 2022 ini menganalisis ya data dari 172 negara ini menunjukkan bahwa ternyata Indonesia ini menempati peringkat kedua. Ini sekalinya kita dapat peringkat peringkat predatory gitu kan ya harusnya bukan peringkat yang ini. Nah, ternyata banyak para dosen, mungkin para peneliti atau para akademisi, mahasiswa dan sebagainya ini menjadi korban gitu ya. Korban jurnal-jurnal predatory ya. Nah, bahkan kita kalau disandingkan itu berdekatan dengan Kazakhstan yang mencapai 17% kan gitu ya. Nah, kita mencapai 16,73%. Nah, artinya apa? Artinya seorang dosen atau seorang akademisi selain kita apa ya dibebankan publikasi jurnal internasional, nah kita juga harus pandai memilih ya jurnal-jurnal mana nih yang reputasi, jurnal-jurnal mana nih yang apa ya eh, aman lah kira-kira ya, aman dari eh,
kategori jurnal-jurnal yang tidak baik. Nah, itu kita harus punya. Nanti di kesempatan kali ini apa nih rambu-rambu yang harus kita eh, perhatikan. Nah, karena eh, indexing ya, Scopus, SJR maupun eh, apa WOS itu punya pakemnya, punya standarnya. Mungkin saja sekarang-sekarang ini satu jurnal itu dia masih terindeks, tapi mungkin saja karena ada indikasi ketidakbaikan ya di jurnal itu, dia akhirnya masuk dalam kategori jurnal yang discontinue ya. Termasuk dalam kategori predatory. Nah, itu yang harus kita cermati. Nah, jadi nanti di mana nih, bagaimana kita harus mengidentifikasi jurnal-jurnal tersebut. Nah, yang lagi hits lagi, hitsnya tapi hits tren negatif ini ya. Nah, hits lagi itu terkait dengan academic misconduct ya. Nah, di jurnal internasional. Nah, ini ternyata ada beberapa ya kita bisa katakan sebagai oknum lah ya, akademisi yang mana ini masuk dalam pelanggaran akademik misconduct. Jadi eh, sebenarnya di balik kesibukan dosen itu, nah seorang dosen itu kan diberikan apa ya, kewajiban untuk menulis ya, baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, cuman pertanyaannya, berapa banyak, berapa batasan sih untuk menulis itu? Ya, kalau ditanya minimumnya, ya kira-kira nih ya, kira-kira nih, sepengalaman saya itu ya misalnya satu tahun itu ya dua jurnal internasional, lalu dua jurnal nasional terakreditasi misalnya, lalu satu jurnal internasional, lalu ada menulis buku, book chapter, ban ajar dan sebagainya. Nah, dengan varian yang beragam itu sudah apa ya, memiliki standar minimum. Nah, ternyata ada juga akademisi ini yang produktif tapi overproduktif gitu lah ya. Nah, ini gimana nih? Bukan apakah itu bagus atau tidak kan gitu. Nah, ternyata itu masuk dalam kategori pelanggaran gitu ya. Nah, jadi ada satu akademisi, dia menulis publikasi, ternyata publikasinya itu bisa sampai ratusan, ya, ratusan dalam satu tahun itu. Bayangkan, andaikan ya, kita menulis serius saja, ya paling cepat-cepatnya itu kan paling satu bulan itu menghasilkan satu karya. Loh, kok ini bisa menghasilkan satu tahun itu bisa sampai 200 karya. Nah, ini gimana? Nah, maka itu dikhawatirkan kan itu. Ini apakah betul karya itu karya yang kredibel atau bukan kan gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa eh, referensi, grade referensi terbaik itu sekarang itu lebih ke arah jurnal gitu. Nah, karena jurnal ini mengalami proses ya evaluasi, proses editing, proses yang begitu ketat, begitu apa ya, baik gitu ya ketimbang buku. Maka tidak heran ketika kita merekomendasikan kepada mahasiswa ya baik itu S1, S2, S3, ini saya lebih cenderung atau merekomendasikan ke para mahasiswa itu sebaiknya lebih banyak menggunakan referensi yang sifatnya jurnal. Nah, tapi eh, boleh juga gitu ya menggunakan referensi buku. Nah, tapi buku-buku yang apa ya, buku-buku utama lah ya, ya yang saya rekomendasikan gitu kan ya. Nah, nah, tiga isu inilah ya terkait dengan retraction, lalu terkait dengan predatory, nah lalu terkait dengan academic misconduct. Ya, nah tiga isu yang menurut saya dekat sekali dengan permasalahan-permasalahan akademisi di Indonesia.
kita sebagai dosen atau calon dosen nanti ke depan, nah kita namanya seorang akademik itu ya harus punya apa ya standar etik yang baik kan gitu ya. Nah, kapan kita harus produktif, kapan kita juga harus mengabdi kan gitu ya. Kapan kita juga harus meningkatkan potensi mengajar kita. Setidaknya poin-poin ini harus menjadi apa ya penting yang harus kita cermati. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba fokus ke hal menulis. Nah, karena di kesempatan kali ini saya harus mengupas tentang bagaimana menulis jurnal, gitu kan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih misalnya, apakah yang harus dilakukan sekarang? Apakah nulis dulu atau cari jurnal dulu? Nah, itu bebas-bebas saja ya. Nah, ada dosen misalnya atau para mahasiswa itu, Pak, saya pengen nulis dulu, Pak, mendraft dulu, ya, boleh. Ah, Pak, saya lebih suka cari jurnal dulu. Nanti dari jurnal itu saya bisa tahu nih ciri-ciri jurnal atau standar-standar dari jurnal itu. Nah, itu boleh. Mau nulis dulu boleh, cari jurnal dulu boleh. Nah, yang nggak boleh itu yang nggak ngelakuin dua-duanya itu. Nah, itu tuh, itu yang bikin kita mandek kan gitu ya. Nah, itu terserah saja lah ya. Apakah kita mau menulis dulu, nah atau mencari jurnal dulu. Nah, kalau sudah dipilih, ya kedua pilihan itu mau nulis dulu atau mau cari jurnal dulu. Nah, sekarang saya ingin apa ya, mengilustrasikan lah terkait dengan pemilihan jurnal atau jurnal tujuan kita ini, kan gitu ya. Ini kalau ibarat kapal ya, jadi dari sekian jutaan jurnal di dunia ini, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional, itu setidaknya saya berikan dua kategorisasi ya. Nah, jadi ada yang masuk kategori kapal perang, waduh. Nah, ada yang masuk dalam kategori kapal dagang. Kok bisa ya dua kategori itu? Bisa ya gitu ya. Nah, jurnal kalau kita misalnya ingin mempublikasikan jurnal pada jurnal kapal perang, armada yang kita tunggang ini kapal perang. Ya, artinya apa? Kita siap berperang, gitu ya. Berperang dengan editor, berperang dengan reviewer, kan gitu ya. Nah, maka proses publikasi kalau jurnal targeted kita ini tipe-tipe kapal perang, itu saya apa ya? Saya coba prediksi ya pasti Bapak Ibu semua di sini ini menyelesaikan penerbitan itu ya cepat-cepatnya 6 bulan lah, ya cepat-cepatnya bahkan bisa 1 tahun, bahkan ada juga kasus sampai 2 tahun ya karena apa? Karena begitu ketatnya proses editor, proses reviewer gitu loh. Tapi Pak, kok emang ada ya jurnal yang masuk dalam kategori kapal dagang? Nggak ada ya saudara-saudara. Nah ini kenapa kok harus pakai kapal dagang? Nah, ini tensinya nih kalau jurnal-jurnal kategori ini itu biasanya jurnal-jurnal yang apa ya? Eh pas respon gitu ya. Nah, pas respon bahkan apa daya saingnya juga tidak begitu ketat kan gitu ya. Nah, karena apa? Karena penerbitannya itu banyak gitu. Kalau kapal perang penerbitannya itu misalnya dalam 1 tahun itu ada 2 edisi dan satu edisinya cuma 5 paper, bayangkan. Kita hanya berebut 5 paper yang harus terbit dari sedunia kan gitu. Nah itu masuk kategori jurnal-jurnal kapal dagang. Nah, kalau jurnal kapal perang. Nah, kalau jurnal kapal dagang, nah itu biasanya ini jurnal tersebut itu penerbitannya itu banyak gitu ya. Penerbitannya itu banyak. Nah, Pak, apakah jurnal kapal dagang ini kira-kira ini aman atau tidak? Kan gitu. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira. Nah, mana yang masuk kategori aman, mana pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pilih. Gitu loh. Nah, jadi mau kategori kapal perang
atau kategori kapal dagang itu saya menyarankan eh, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, gitu loh. Nah, kalau misalnya apa, kalau karena ini saya mau gunakan untuk kenaikan jabatan akademik saya dari ke lektor kepala atau ke guru besar, nah itu saya lebih merekomendasikan pilihlah jurnal-jurnal yang reputasi baik. Ya, kalau saya ilustrasikan di sini adalah jurnal-jurnal kapal perang. Nah, kira-kira begitu. Ya, Pak, tapi saya ini butuh untuk syarat kelulusan, gitu ya. Nah, karena beberapa kampus ini sudah mensyaratkan, misalnya S1 harus Sinta, ya, S2 harus Scopus, S3 apalagi kan begitu. Nah, itu bisa lah kita pilih-pilih ke kategori jurnal reputasi, tapi masih dalam kategori yang uh, baik, yaitu jurnal kapal dagang, ya kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan reputasi jurnal itu kan ada timnya, penilainya, ada wasitnya, ya kan gitu ya. Nah, kalau di jurnal nasional, kita ya mengacu pada eh, indexing database dari SINTA, ya, Science and Technology Index. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan, ya, memanfaatkan eh, fitur, ya, apa yang ada di Sinta, kan gitu ya. Nah, misalnya saya ingin ilustrasikan. Oke. Nah, misalnya di Sinta ini, ya. Nah, kita langsung saja ke sintakemendikbud.go.id. Nah, di sini banyak informasi. Nah, ya, yang pertama informasi akademisi. Nah, kita bisa tahu nih, misalnya kita membutuhkan ahli-ahli siapa nih, ahli yang ada di bidang kimia, misalnya, itu tinggal diklik saja. Nah, itu akan terkumpul ahli-ahli kimia, ya. Nah, lalu misalnya ahli pendidikan dan sebagainya. Bahkan kita bisa ngelihat rate-nya, ya, ratingnya. Nah, ini dosen tersebut ini publikasinya gimana, impact factor-nya bagaimana, nah, itu bisa diinformasikan. Nah, termasuk eh, sources, ya, pencarian terkait dengan jurnal. Ini kita aku bisa ngelihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa mahasiswa atau dosen ingin menentukan mana nih target jurnal saya, mana kan gitu ya. Nah, di Sinta ini terbagi menjadi 6 peringkat. Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Kan gitu ya. Nah, jurnal Indonesia yang terindeks oleh Scopus itu pasti otomatis dia masuk pada Sinta satu. Nah, ini hampir tiap bulan eh, semakin banyak saja kan gitu ya jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks. Nah, ini membantulah menurut kita ya. Artinya apa? Kita tidak harus publikasi di luar negeri, nah, tapi kita bisa publikasi di dalam negeri. Nah, jadi rank, ya, peringkat untuk Sinta satu itu ya Sinta yang jurnal yang terindeks Scopus. Nah, jadi dan bagaimana untuk mencapai jurnal kita ini bisa masuk dalam kategori Sinta satu? Nah, ya itu pengelola jurnalnya harus apa ya berjuang betul ya. Mulai dari misalnya dari peringkat 4 ke peringkat 3, kedua, nah lalu ke satu. Atau bisa nggak Pak? Saya baru bikin jurnal lalu bisa dapat peringkat satu. Bisa ya, banyak ya jurnal pengalaman-pengalaman yang lain. Dia menerbitkan baru jurnal itu langsung masuk dalam peringkat satu di jurnal Sinta ini. Nah, ini jurnal yang ini indexing yang kita bisa manfaatkan.
Nah, kalau kita perhatikan, ini berapa banyak jurnal yang terindeks di Sinta? Nah, ini lihat, ya, informasinya sudah tersedia di sini. Sekitar ada 13.522 jurnal. Bayangin. Jadi dari berbagai bidang keilmuan. Nah, jadi menurut saya tidak ada ruang ya, alasan kita bingung ya mencari jurnal, mencari tempat untuk menerbitkan kan itu. Nah, ini banyak sekali. Nah, dari 13 ribuan ini didopang sekitar 1.784 penerbit. Nah, kayak misalnya kampus A saja itu bisa punya berbagai jurnal atau penerbit A juga mulai berbagai dunia. Nah, tren di Indonesia ini sekarang dulu awalnya bahwa jurnal itu banyak diterbitkan oleh kampus. Nah, sekarang penerbit-penerbit independen sudah mulai apa ya, tertarik untuk mengelola jurnal kan gitu. Nah, ini bisa bisa membantu lah memperkaya banyaknya eh, wadah ya untuk menyalurkan tulisan-tulisan terbaik kita di jurnal ini. Nah, untuk mencari jurnal Bapak Ibu bisa snowball ya, bisa mencari gitu. Klik satu, klik dua ya kalau tidak capek kan itu. Nah, atau kita memfilter kan itu ya. Nah, pilih filter jurnalis. Nah, lalu bidang kita apa? Misalnya, saya bidangnya pendidikan. Target saya itu ingin jurnal Sinta 2. Nah, lalu ya tinggal klik saja. Nah, nanti eh, Sinta ini akan membantu kita, ya, membantu kita. Nah, ada berapa jurnal nih yang di Sinta 2? Ini udah kelihatan. Ini bisa kita manfaatkan. Mana nih? Wah, ini Pak, saya mau masuk ke sini misalnya, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu bisa diklik. Ini websitenya. Nah, link website ini kita klik saja, kan gitu. Nah, dia akan memindahkan posisi kita ini ke eh, link websitenya. Nah, nanti muncul di sini, kan gitu. Nah, ini di sini, ya. Nah, setelah kita dapat eh, jurnal tujuan yang kita pilih di Sinta, nah lalu mendapatkan link websitenya. Nah, hal apa yang harus diperhatikan oleh para penulis, yaitu dosen maupun mahasiswa? Nah, yang pertama kita lihat nama jurnalnya. Nah, apakah nama jurnal itu matching dengan bidang keilmuan kita? Nah, itu harus diperhatikan. Nah, karena ini ini beberapa tahun ini saya ini mendampingi proses kenaikan jabatan dosen. Nah, bahkan termasuk menjadi tim penilai internal maupun penilai nasional bagi pengusul-pengusul yang naik pangkat ke lektor kepala bahkan ke guru besar gitu ya. Nah, itu yang pertama dinilai dulu apakah dosen tersebut ini karya ilmiahnya ya, bukti karya ilmiah ini sesuai nggak? Misalnya nih ya, ada satu dosen, dia bidang ahli eh, PAI misalnya. Nah, ternyata syarat khusus karya ilmiahnya itu menerbitkan naskahnya itu bukan di jurnal pendidikan. Nah, malah di jurnal eh, seni lah, bahkan engineering gitu loh. Kok bisa? Ya bisa-bisa saja. Karena dosen yang bersangkutan mungkin salah tempat memilih publikasi. Dia memilih ke jurnal-jurnal yang tadi, jurnal yang terindikasi predatory. Nah, itu penting juga ya, harus diperhatikan. Nah, jadi yang pertama nama jurnalnya. Bahkan nama jurnal saja itu udah kita identifikasi, kita perhatikan untuk kenaikan eh, jabatan fungsional dosen itu. Nah, yang kedua, kita ini harus mencermati ya dari A sampai Z lah apa yang ada di jurnal itu. Yang pertama, yang kedua itu kita harus klik fokus and scope-nya gitu loh. Ini penting ya.
Jangan sampai Jarma jurnalnya sudah oke, ternyata jurnal itu bidang kajiannya itu bukan bidang kajian kita. Nah, itu juga menjadi permasalahan dalam kenaikan pangkat jabatan itu ya. Nah, jadi sepanjang pengalaman saya ini ya, jadi saya bisa kategorikan begini. Ada dosen ya, dia punya karya bagus dan dia bisa menerbitkan karya tersebut itu di jurnal yang bagus. Nah, itu penting dan bagus kan gitu ya. Nah, tapi ada juga dosen yang sebenarnya karyanya bagus gitu loh. Karena kesalahan memilih tempat publikasi, memilih tempat jurnal. Nah, akhirnya apa? Karya yang bagus itu masuk dalam kategori kurang baik karena memilih jurnal yang tidak kredibel. Nah, itu juga penting ya. Nah, termasuk kesalahan tadi. Kita sudah memilih jurnal, tetapi fokus and scope-nya bukan jurnal bidang kita. Nah, jadi yang dinilai dalam ketentuan kenaikan pangkat itu bahwa jurnal tersebut adalah terindeks ya, reputasi, baik reputasi nasional maupun reputasi internasional, dan jurnal tersebut itu merupakan jurnal emang bidang kita. Nah, misalnya jurnal pendidikan dan kebudayaan, dia bidangnya apa nih? Pendidikan, kebudayaan. Nah, terus bisa nggak nih Pak, saya ahli ahli misalnya kurikulum masuk di sini? Bisa, ternyata di sini ada nih, kan gitu. Nah, jadi dosen-dosen yang bidang kurikulum, ketika karya ilmiahnya tentang kurikulum, bisa menerbitkan di jurnal ini? Bisa. Apakah bisa diakui? Bisa. Selama dia di jurnal itu memasukkan kategori fokus and scope. Nah, itu yang harus dicermati. Gitu loh ya. Nah, lalu yang kedua, nah dari Sinta ini ya. Nah, yang berikutnya apa yang harus diperhatikan? Proses dari manuskrip guideline atau author guideline ya. Nah, ini penting. Ada jurnal yang sudah memberikan template, ada juga jurnal yang hanya memberikan eh, apa ya, pedoman-pedoman penulisannya secara umum saja. Nah, itu tapi harus diperhatikan gitu loh. Ini penting juga. Nah, kalau jurnal ini yang kita contohkan ini, nah, jurnal yang sudah memberikan template-nya. Nah, tapi emang rata-rata jurnal nasional itu kebanyakan sudah memberikan template. Nah, tapi kalau di jurnal internasional tidak sedikit dia tidak memberikan template, tapi hanya memberikan rambu-rambu ya author guideline yang harus di ini. Nah, itu menjadi perhatian juga ya. Nah, Pak, bagaimana saya harus menulis? Apakah saya harus menulis langsung ke jurnal internasional atau berlatih dulu di jurnal nasional? Nah, saran saya, nih kalau misalnya mahasiswa S1 gitu ya, nah mulailah menulis di jurnal nasional, ya kan? Nah, setelah, wah Pak, ternyata saya bisa terbit Pak. Nah, tingkatkan ke jurnal nasional terakreditasi. Nah, misalnya mau Sinta 4, Sinta 3, nah itu boleh lah ya. Nah, bahkan Pak, ternyata saya bisa publikasi di Sinta 2. Ah, sekarang saatnya bertarung di jurnal internasional bereputasi. Nah, pilih jurnal nasional, jurnal yang di Indonesia tapi terindeks Scopus. Nah, yang masuk kategori Sinta 1. Nah, itu boleh ya. Nah, jadi kebanyakan dalam proses kenaikan jabatan ya akademik ya jabatan fungsional dosen itu syarat khusus ya syarat yang diwajibkan selain pengumpulan kum, nah itu syarat karya ilmiahnya itu tadi jurnal-jurnal yang reputasi. Nah, misalnya nih ada seorang dosen dari jabatan asisten ahli ke lektor itu cukup jurnal nasional ya. Nah, dari jabatan lektor ke lektor kepala, nah ini diperlukan ya jurnal nasional terakreditasi. Nah, ketentuan terbaru itu menunjukkan bahwa eh, yang menjadi syarat khusus dulu itu antara dosen yang lulusan S3 dengan lulusan S2 itu berbeda.
ya syarat khususnya. Nah, dulu lulusan S2 tapi dia ingin naik jabatan di lektor kepala itu harus menggunakan jurnal internasional. Nah, tapi yang sekarang untuk dari lektor ke lektor kepala itu tidak harus pakai jurnal internasional. Jadi cukup jurnal nasional terakreditasi peringkat 2, Sinta 2. Nah, itu sudah apa ya? Menurut saya itu membantu lah ya. Membantu para dosen yang ingin meningkatkan ya eh, jabatan fungsionalnya dari lektor ke lektor kepala. Nah, kalau dulu itu eh, bagi yang dosen belum doktor, belum S3, ya dia harus syarat khususnya dikenal internasional. Nah, tapi kalau para dosen ini ingin mengusulkan dari lektor kepala ke guru besar, nah itu syarat khususnya itu harus jurnal internasional bereputasi. Itu penting, ya. Nah, untuk mengkategorikan, memahami jurnal internasional bereputasi ini ada beberapa database yang bisa kita manfaatkan, gitu kan ya. Nah, misalnya kita bisa memanfaatkan indexing internasional Scopus. Ya. Nah, Bapak Ibu atau yang sudah hadir di sini, nah ini silahkan mengakses di scopus.com. Nah, akan tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, jadi bagi yang memilih mencari jurnal dulu, nah ini silahkan ya masuk ke scopus.com. Nah, di sini kita langsung disambut nih. Welcome to Scopus Preview. Wah, selamat datang ya. Nah, di selamat datang ini Bapak Ibu perhatikan nih, ada Scopus konten ya di sini. Nah, ada yang paling terpenting itu ini nih, Scopus Discontinue Resource List ya. Nah, artinya apa? Scopus ini kan indexing yang lahir di tahun eh, apa ini 2004 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini sebuah perusahaan dia mencoba menginventarisir jurnal-jurnal yang baik gitu ya. Nah, ternyata hasil inventarisirnya ini menjadi barometer dunia, menjadi barometer akademisi gitu loh. Nah, karena apa? Karena begitu reputasinya, begitu reputablenya, begitu independennya dalam menentukan apakah ini jurnal reputasi atau tidak gitu loh. Nah, jadi bisa jadi misalnya jurnal A ya, bulan ini atau tahun ini itu terindeks di Scopus. Nah, dalam 2 tahun ke depan itu bisa tidak terindeks, bisa ketika jurnal itu melakukan perilaku-perilaku tadi tidak baik gitu loh. Nah, yang tidak baik itu maka akan masuk ke daftar list ini kan gitu ya. Akan masuk ini. Nah, kita eh, pilih klik saja. Nanti otomatis akan eh, mendownload ya. Nah, dari daftar list ini diklik saja kan gitu ya. Diklik saja. Nah, di situ akan muncul eh, daftar list jurnalnya dan ini terus berkembang ya. Jadi Scopus.com itu dia akan merilis sekitar setahun itu bisa berkali-kali ya, bisa per 2 bulan, bahkan bisa per 1 bulan. Makanya tidak heran indeksasi di Scopus itu begitu dinamis gitu ya. Nah, kadang dia bisa terindeks, kadang dia juga bisa tidak terindeks di bulan-bulan berikutnya. Nah, dari sini kita bisa bisa memperhatikan ya, bisa gitu. Ini penerbitnya, nama jurnalnya. Nah, ini kelihatan semua di sini. Nah, kalau misalnya nih kita dapat tujuan jurnal. Nah, kita coba searching dulu apakah dia sudah discontinue atau tidak gitu di Excel ini. Nah, karena yang diberikan itu bentuknya Excel. Alasan penolakannya, alasan mulai kapan sampai kapan dia diindeks itu ada semua datanya di sini. Ya, ada semua. Nah, bahkan berapa artikel yang terindeks itu muncul di sini.
Nah, itu kalau kita perhatikan begitu banyak sekali. Ya. Dan ini jurnal-jurnal yang pernah ada dan dinyatakan discontinue, gitu, dinyatakan tidak terindeks kembali di Scopus, gitu kan. Nah, itu yang harus dicermati. Nah, cara yang kedua berikutnya adalah kita menggunakan websitenya, kan gitu ya, situs websitenya, yaitu menggunakan dari scopus.com ininya, ya. Ya. Nah, untuk mencari jurnal, nah kita klik source, ya. Nah, di sini akan dipilih nih, ya. Ada yang eh, ada beberapa fitur yang kita bisa manfaatkan. Misalnya, eh, saya ini ahli pendidikan, Pak. Ah, kita pilih subjek area, kan gitu ya. Nah, dari sini kita pilih, karena kita ahli pendidikan, ketik saja education. Nah, di sini akan kelihatan muncul nih, suggest ya. Nah, kita pilih education lalu di apply. Nah, Scopus itu akan memberikan daftar list jurnalnya, ya, memberikan data resmi. Dan ini banyak, gitu. Nah, dari sekian daftar list jurnal ini, di Scopus itu, jurnal itu kan ada dua kategori, ya. Ada yang open access, ada yang close access, gitu loh. Nah, jurnal open access itu jurnal yang apa ya? Full text, teksnya itu kita bisa download, gitu ya. Kita bisa download. Nah, itu bisa. Itu yang masuk kategori open access. Nah, kalau yang close access biasanya jurnal itu hanya memberikan judul dan abstrak saja. Nah, kalau kita mau mendownload eh, naskahnya, nah kita harus berbayar, gitu loh. Nah, itu yang harus kita cermati. Nah, tapi agak sedikit berbeda antara Sinta dengan Scopus, ya, terkait dengan perankingan. Nah, kalau Sinta tadi kita dikasih 6 kategori, nah kalau Scopus itu dikasih 4 kategori. Kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, yang mana yang bagus? Yang pertama, kuartil satu, Q1, ya. Nah, jadi jurnal-jurnal di Q1 itu adalah jurnal-jurnal yang memiliki impact factor yang besar, kan gitu, ya. Memiliki impact factor yang besar. Nah, jurnal di Q4, Q3 bagus, bagus. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang di Q4 ini ya jurnal-jurnal baru terindeks oleh Scopus yang belum memiliki faktor dampak. Ya, jumlah citasinya, jumlah papernya belum begitu banyak, yang itu ya. Nah, itu bisa kita pilih. Nah, dari fitur ini, karena kalau kita pilih satu-satu misalnya begitu membingungkan, kan gitu ya. Nah, yang pertama, kalau saya sarankan nih, kalau kita pemula ya, dalam penerbitan jurnal internasional, pilihlah jurnal yang open access. Nah, gitu loh. Nah, tapi konsekuensinya biasanya jurnal open access ini adalah jurnal yang berbayar. Kita harus bayar. Nah, kenapa eh, open access? Ya karena beban publikasinya itu dibebankan ke penulis, gitu ya. Ya, penulis harus bayar, udah nulis, bayar lagi, kan gitu ya. Nah, ya emang harus begitu. Nah, tapi ada juga yang jurnal masuk kategori close access. Nah, kita yang nulis, yang submit jurnal itu gratis rata-rata biasanya. Nah, yang bayar siapa? Reader, pembaca. Ya. Nah, pembaca itu harus bayar. Ketika membutuhkan paper A, judul A di jurnal itu, biasanya pas diklik dia akan diminta tagihan untuk membayar. Ini sebenarnya apa ya? Tipe saja ya. Jadi antara yang open access dengan yang closed access ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi plus minusnya lah ya gitu. Nah, kalau yang pemula saya sarankan tadi
pilihlah yang open access. Nah, biasanya apa? Yang open access ini biasanya jurnal-jurnal tadi yang masuk dalam kategori kapal dagang, gitu. Bukan kapal perang, gitu ya. Nah, kalau yang close access itu biasanya biasanya nih ya, itu masuk dalam kategori jurnal kapal perang. Sulit, gitu ya, lumayan lah. Effortnya besar ya untuk menerbitkan di jurnal-jurnal. Nah, Pak, saya sudah pilih open access. Berikutnya pilih apa? Pilih kuartil, ya, faktor dampaknya. Nah, mau di tingkat berapa nih? Nah, Pak, saya mau di 4 aja dulu. Boleh? Boleh. Klik saja ini 4. Pak, saya mau langsung ke kuartil 1. Boleh. Kan gitu. Nah, ini selera aja. Nah, silakan tarung lah. Ya, bertarung lah ya. Men-challenge saja gitu loh. Pak, ada jaminan nggak sebenarnya nih? Misalnya kalau kuartil 4 tuh publikasi di jurnal internasional kuartil 4 itu mudah, nggak juga, ya. Apakah betul Pak kalau nulis di kuartil 1 itu susah? Enggak juga, kan gitu. Ini bergantung tadi kualitas papernya, lalu prosesnya, nah itu beda-beda gitu loh. Walaupun kita nulis di kuartil 1 misalnya ya, di Q1 itu bisa mudah, bisa kalau kualitas papernya emang sudah bagus gitu loh, ya. Apakah Pak, karena kualitas paper saya ini eh, bagus, nggak Pak nulis di Q4 bisa? Bisa, apalagi kan gitu ya. Nah, tapi ini prosesnya sama atau enggak? Berbeda. Setiap jurnal itu berbeda. Maka saya tidak bisa menjustifikasi kalau kita memiliki 4 itu lebih mudah ketimbang Q1. Nah, bahkan saya pernah menulis di Q4, tapi prosesnya bisa sampai 1 tahun lebih. Artinya apa? Itu tidak bisa dijustifikasi, gitu kan ya. Nah, kalau sudah diklik open access, lalu pilih jurnal, lalu di apply. Ya. Nah, ini nanti kita di sort ya, di filter gitu loh. Nah, tinggal sisa apa lagi nih? Nah, yang ini nih sisanya. Misalnya, International Journal Education and Technology in Higher Education. Kita pilih di sini. Ya. Nah, ini. Nah, di Scopus ini ada banyak informasi ya, Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama eh, nama jurnalnya sudah sesuai? Sudah. Pak, penerbitannya? Wah, Springer Nature. Ah, boleh. Nah, lalu ini jurnal ini itu dari kapan dan sampai kapan diindeks gitu loh. Nah, di sini nih. Nah, jadi jurnal ini diindeks dari 2016, nah sampai 2025. Nah, ini masih diindeks. Gitu loh. Nah, lalu yang harus kita perhatikan berikutnya adalah SJR. Nah, ini ya. Bagi dosen yang ingin melakukan kenaikan pangkat, baik itu lektor kepala, baik itu guru besar, itu ada syarat minimumnya bahwa besaran SJR-nya itu 0,1 minimumnya, ya. Nah, jadi kita harus betul-betul memilih, ya, memilih yang emang SJR, nilai SJR-nya itu lebih dari 0,1. Pak, jurnal ini aman nggak Pak? Wow, bayangkan ini 3,9, sedangkan persyaratan itu 0,1. Nah, aman banget gitu ya. Ini bisa dipilih, bisa ya. Tapi kita lihat berikutnya, ya. Nah, selain itu, loh kok di sini ada formally no S. Nah, ternyata jurnal ini pernah punya nama lain, ya, pernah punya nama lain. Nah, dulu namanya ini, ya, RSUSC. Nah, ini nih nama jurnalnya. Dia dari 2010 sampai 2015 namanya ini. Nah, dari nama ini dirubah menjadi ini, ya. Nah, yang tadi penerbitnya ini, ya, Foundation for la University, ya, dari kampus. Nah, dibeli pengelolaannya oleh Springer Nature. Nah, ini ada peralihan gitu loh. Nah, jadi kita juga harus mencermati, ya.
dalam permasalahan publikasi di jurnal internasional itu ada macamnya. Ada yang disebut sebagai jurnal predator, ya. Ada juga yang disebut sebagai eh, hijack jurnal, ya. Nah, jurnal predator itu dia bisa masuk dalam kategori predatory publikasi atau predatory artikel. Nah, predatory publikasi itu artinya apa? Penerbit itu emang dia memproduksi jurnal-jurnal predatory, gitu ya. Nah, kalau predatory penerbitan, ya, nah itu biasanya terjadi lonjakan penerbitan yang tadinya cuma puluhan, nah tiba-tiba meningkat menjadi 100. Nah, itu juga menjadi masalah, kan gitu ya. Nah, dari sini berarti jurnal ini dulu pernah namanya ini, dia berubah menjadi ini, gitu kan ya. Aman, Pak? Aman. Tapi jangan submit di jurnal ini. Ya, yang namanya RUSC ini. Nah, karena apa? Dia sudah masuk dalam kategori discontinue in Scopus. Ya. Nah, ini penting. Nah, jadi syarat khusus yang mau naik jabatan fungsional itu adalah tadi memiliki SCR 0,1 dan jurnal atau syarat khusus tersebut itu bukan masuk kategori discontinue, ya. Nah, dan tidak cancel juga. Nah, jadi ada discontinue, ada cancel. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kita kembali ke sini. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi, nah, apakah penerbitannya konsisten? Nah, kita perhatikan. Dari 2016 sampai 2025, kalau kita perhatikan, nah di tahun 2016 dia menerbitkan 38 dokumen. Nah, terus gitu ya sampai 2025. Ini di angka sekitar 60-an. Apakah ini masih normal? Normal, ya. Nah, jadi ini terhindar dari proses predatory. Nah, jadi kita harus penting sekali nih menentukan ini, kan gitu ya. Nah, misalnya saya punya satu case, yang ini misalnya jurnal ini nih, ya. Kita cek lah, ya. Nah, tadi menggunakan subjek area. Bisa nggak Pak kita mencari berdasarkan nama jurnalnya? Bisa. Nah, kita klik misalnya. Nah, biasanya dia akan mensuggest ya. Nah, ini. Nah, langsung akan, oh ini betul, jurnal ini terindeks di Scopus. Kan gitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, sama. SCR 0,1 lebih Pak, aman? Aman. Bisa digunakan sebagai syarat wajib, kan gitu ya. Nah, bidang ilmunya apa? Multidisiplinary. Saya sarankan, ya, bagi dosen-dosen yang ingin meningkatkan publikasi jurnal, ya, internasional, ya, pilihlah fokus and scope yang jurnal itu merupakan bidang kita. Jangan jurnal yang masuk kategori multidisciplinary, ya. Nah, karena itu apa ya? Ibaratnya itu parasmanan gitu ya. Kalau multidisiplin itu ya. Jadi semua ada ya gitu loh. Nah, tapi carilah jurnal yang reputasi itu yang emang spesifik bidang kita. Kalau misalnya yang ini nih, ya. Karena saya orang education, Pak, apakah boleh pakai jurnal ini? Boleh, karena dia tertulis di sini. Subjek areanya social science education. Nah, kalau yang ini bisa nggak Pak? Nah, saya lebih menyarankan jangan di sini, gitu loh. Kalau untuk syarat khusus. Nah, tapi kalau untuk penerbitan, eh, kewajiban dosen, penerbitan untuk syarat kelulusan S2 ataupun S3, boleh Pak? Boleh, silakan di sini, ya. Karena tidak diperhitungkan syaratnya. Nah, kalau kita perhatikan jurnal Multidisciplinary Science Jurnal ini misalnya, ya. Jurnal ini terindeks di 2019 itu ternyata cuma 4 dokumen. Nah, dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, bahkan di 2025 itu sudah mencapai 456. Yang tadinya cuma puluhan, sekarang jadi ratusan. Apakah ini aman? Sampai detik ini masih aman.
ya. Jurnal tersebut ini terindeks di Scopus, masih punya impact factor. Apakah nanti akan berindikasi? Nah, ini tanda-tanda, ya. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan perilaku jurnal itu, gitu ya. Nah, perilaku jurnal itu selain mengecek di Scopus, nah kita juga ngecek juga nih, misalnya di eh, predatory Bellis ya. Nah ini, nah ini kita bisa mengecek juga. Ini menurut saya masih reputasi ya, bisa jadi rujukan ya. Karena apa? Tim penilai nasional ya, jabatan fungsional itu masih merujuk ke Bellis ini. Ya, di sini itu kita bisa tahu nih, jurnal-jurnal mana apa saja yang masuk dalam kategori predatory. Nah, jurnal-jurnal yang apa ya, yang harus kita warning kayak gitu ya. Nah, di sini dia akan indeks ya. Jadi walaupun ini sempat mati, nah berikutnya sekarang masih bisa ini. Nah, misalnya, apakah jurnal ini masuk dalam kategori predatory? Ya kita klik saja. Di sini kita tempelkan nama jurnalnya gitu, lalu kita searching. Nah, kalau misalnya jurnal itu ada di sini ya masuk dalam kategori predatory. Nah, kalau tidak ada, oke, berarti jurnal itu aman. Gitu kan. Jadi ini satu satu website. Atau misalnya kalau saya ambil contoh saja ini misalnya di sini, ya, kita pilih ya. Nah, dia langsung muncul tuh. Kalau masuk dalam kategori belis, dia akan langsung muncul. Nah, kita klik. Nah, websitenya betul ternyata website itu. Nah, lalu ada juga yang masuk kategori hijack jurnal. Nah, hijack jurnal ini jurnal tiruan, gitu loh ya. Jadi jurnalnya sama, namanya sama, tapi websitenya berbeda. Nah, itu juga menjadi parameter kita ya. Nah, jadi jangan sampai kita ini jadi korban misalnya ya, penerbitan-penerbitan yang tidak bereputasi sudah mau masuk kategori predatory, nah, bahkan ternyata naskah kita juga itu masuk dalam kategori hijack jurnal. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu seputar tentang scopus.com. Nah, ada satu lagi yang di bawah naungan Elsevier ya, yaitu Simagor Journal Country Ranks. Ini sama sebenarnya database. Database Scopus-Scopus juga. Jadi ini satu perusahaan yang dikembangkan juga ya. Nah, dari sini kita yang ini lebih enak, lebih spesifik. Artinya apa? Kita bisa memilih kategorisasi yang lebih spesifik dalam pencarian data. Nah, yang pertama subjek areanya. Karena saya Art Human and Humanities, seorang ahli ini misalnya. Nah, lalu pilih kategorinya. Saya masuk pengen ke jurnal-jurnal yang sejarah. Nah, itu bisa di sini. Lalu dipilih lagi, saya mau pengen nerbitinnya di Amerika, di Australia misalnya. Itu dipilih. Nah, ternyata di Australia dengan bidang art and humanities, bidangnya histori dan filosofi itu cuma ada satu jurnal ini. Nah, ini bisa diklik, klik saja. Ya. Nah, di sini akan tampil, ya, akan tampil informasinya. Nah, bahwa nama jurnalnya ini, nah, kategori subjek fokus and scope-nya ini, publishernya ini. Nah, eh, jurnal ini ada di Australia. Nah, ini harus hati-hati juga, ya. Bagi Bapak Ibu yang menerbitkan di jurnal yang berbayar, ya, ada misalnya nih jurnal A lah ya. Dia secara country itu ada di Turki. Nah, tapi ketika kita mau menerbitkan dan naskah kita itu dinyatakan diterima, ternyata kita harus bayar ke rekening bank yang ada di Malaysia.
Nah, padahal jurnal itu adanya di Turki. Nah, itu harus hati-hati itu, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, apa betul emang sudah diakuisisi ya, atau emang ada sebuah apa ya, indikasi jurnal tidak baik yang mana ada perusahaan gitu ya membeli jurnal itu. Nah, itu hati-hati. Nah, di sini akan kelihatan SJR-nya. 0,01 aman Pak? Aman. Masa kategori Q3? Bidangnya kita lihat juga. Nah, di sini akan kelihatan. Jurnal ini pernah pernah Q2 ya di bidang humanitis dan seterusnya terus itu. Nah, ini ini yang nah ini perhatikan ya. Nah, berarti dia jurnal ini ada di Q3. Nah, jadi tapi antara mana yang harus dipilih nih? Antara Scopus.com atau SJR? Ya, dua-duanya bisa digunakan. Tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan Scopus.com. Nah, karena apa? Karena SJR ini lamban ya update-nya. Karena dia data mati gitu ya. Data mati dari Scopus ditarik ke SJR gitu loh. Jadi update-nya itu lebih telat ketimbang Scopus. Jadi saya lebih merekomendasikan silakan ke scopus.com saja gitu loh ya. Nah, yang terakhir adalah WOS ya, Web of Science. Nah, ini sama ya. Jadi lembaga pengindeks juga ya. Jadi di kancah internasional jurnal itu ada dua lembaga, WOS dan Scopus. Nah, apakah yang terindeks di WOS itu ada di Scopus? Bisa jadi, bisa tidak, ya. Apakah yang Scopus itu pasti juga terindeks di WOS? Bisa jadi, bisa tidak. Jadi data ini ada yang sama, ada yang berbeda. Maksud saya gini, ada satu jurnal dia terindeks di Scopus iya, di WOS juga iya. Tapi ada juga jurnal yang hanya terindeks di WOS. Dia tidak terindeks di Scopus. Apakah bisa dipakai kenaikan pangkat? Bisa, ya. Walaupun tidak terindeks di Scopus, tapi dia terindeks di WOS, itu bisa digunakan. Asal masuk dalam kategori jurnal yang reputasi dan memiliki ketentuan impact factor yang lain, gitu loh. Nah, kalau di sini ini enak nih, ya. Ada fitur matching manuskrip, gitu loh ya. Oh, ini harus login dulu ya. Oke, misalnya saya login pakai email. Oh, sorry. Bisa ya. Nah, ya. Kita tuh misalnya bingung nih, ya. Nah, saya punya naskah nih bagi dosen atau bagi mahasiswa yang punya pilihan menerbitkan naskah, ya. Yang sudah nulis dulu baru cari jurnal itu bisa santai saja. Nah, kita bisa gunakan fitur ini. Ya, kita copy judulnya, lalu kita pindahkan ke manuskrip match ini, ya judulnya. Nah, abstraknya juga kita copy. Misalnya nih saya punya drafting naskah nih, ya. Nah, ini abstraknya kita copy juga. Nah, nanti eh, oke, lalu find jurnal. Diklik ya. Nah, dia akan mencarikan judul atau naskah kita ini yang sesuai dengan jurnal yang sesuai dengan paper kita, manuskrip kita. Itu, nah, itu akan muncul di sini. Nah, oh ternyata bisa nih di sustainability, di MDPI, di Computer and Education. Nah, ini cocok nih kan gitu ya. Nah, di sini kita bisa klik, perhatikan informasi-informasi itu jurnal. Saya ingatkan lagi, MJL ini ya, Master Journalist Clarivate ini adalah pengindeks saja. Nah, kalau ke websitenya, ya kita harus klik di sini. Nah, kita akan diberikan ke sini. Ah, ini websitenya, ya.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata di sini ya, itu diberikan informasi yang lengkap nih, ya. Kebanyakan berapa lama kita direview, ya. 6 hari, ya. Jadi ketika misalnya hari ini kita submit, itu ada keputusan nih oleh editor. Apakah dilanjut di review atau tidak oleh editor. Nah, dari sini masuk ke reviewer. Lalu masuk sampai bisa terbit itu ada timelinenya, ada tabnya. Jadi lebih terhitung di sini. Gitu loh. Ya. Nah, eh, ini menjelaskan bahwa oh ternyata di setiap tahunnya itu 10 edisi, ya. Dia terbit monthly, kan gitu ya. Nah, negaranya di England. Nah, itu. Nah, bidang-bidangnya, nah ini kelihatan semua, ya. Nah, jadi silahkan, jadi tidak ada alasan menurut saya tadi, apakah kita mencari jurnalnya dulu atau menulisnya dulu, kan gitu ya. Nah, itu dua cara semua bisa dilakukan. Jadi ketika sudah dapat jurnalnya, cek nama jurnalnya, fokus and scope-nya, author guideline-nya, baru submit. Gitu loh. Nanti ditunggu ada keputusan editor, ya. Nah, karena apa? Ya. Nah, dalam sebuah proses editor, ya, eh, kita harus memahami betul, ya, poin-poin yang penting. Yang pertama adalah satu, pilihlah penerbit-penerbit yang terbaik. Ya, nah ini ada RCPR, Springer, Wiley dan seterusnya. Itu biar aman ya. Nah, lalu pilih kriteria tadi. Carilah database dari Scopus, SJR, dan Web of Science. Nah, kalau sudah dipilih, baru disusun misalnya ya. Nah, dari berbagai jurnal, ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, itu ada ketentuannya, ya, ada rambu-rambunya, ya, ada yang menggunakan IMRAT style, ya, ada yang menggunakan non IMRAT. IMRAT style itu apa? Di struktur papernya itu cuma ada judul, introduction, method, result, discussion, conclusion, reference. Nah, kalau yang menggunakan seperti ini masuk kategori IMRAT. Nah, kalau yang ada jurnal juga yang mencantumkan literatur Nanti review. akan mencoba membantu. Jadi ini adalah mungkin yang kita bersama juga membantu kan. Nah, mungkin kalau Ya, ada poin literatur reviewnya. Berarti ini jurnal kategori non IMRAT gitu loh ya. Nah, jadi kalau yang tidak ada literatur reviewnya itu menggunakan IMRAT style, nah yang ada literatur review itu non IMRAT. Nah, tapi jurnal juga itu punya kewenangan yang lain. Ada yang memisahkan antara result dan discussion, ada yang menyatukan result and discussion itu dalam satu bagian, ada yang discussion dengan conclusion juga disatukan. Nah, mana yang harus kita pedomani? Yang harus kita pedomani itu adalah author guideline tadi, ya. Jadi tergantung jurnal itu sendiri. Nah, dari sekian, kalau sudah kita siap, lalu kita submit. Nah, sekarang kita harus pahami cara kerja reviewer, gitu loh. Nah, ini kalau ibaratnya kita bawa naskah nih ya, bawa naskah nih. Nah, ini udah siap nih, editor sudah siap, para reviewer, copy editing kan gitu ya. Nah, ini apakah naskah kita lolos atau tidak? Nah, itu bergantung, ya, kualitas dari jurnal naskah kita. Nah, ini kalau digambarkan gitu. Nah, jadi naskah tersebut ya dalam sebuah proses editor itu ada berbagai kemungkinan prosedurnya, ya. Ketika manuskrip diterima, maka akan diputuskan nih oleh editor di seleksi awal ini, apakah diterima atau ditolak. Nah, kata ternyata ini tidak sesuai nih
naskahnya dengan bidang kajian jurnalnya. Nah, itu pasti ditolak. Nah, ternyata ini kajiannya menarik, tapi kok ada kualitas bahasa yang kurang baik. Nah, biasanya dimintakan untuk di proofreading dulu. Nah, sudah siap baru dikasihkan ke reviewer. Nah, reviewer nanti memberikan penilaian, diterima atau ditolak. Nah, kemungkinan-kemungkinannya bisa seperti ini. Kan gitu ya. Bisa diterima dengan revisi, bahkan ada yang bisa dikategorikan di reject gitu ya, ditolak. Nah, proses review itu bisa ada dua kategori, ada blind, ada double blind ya. Blind artinya apa? Eh, si reviewer itu tahu siapa penulisnya karena di template naskahnya itu mencantumkan nama ya. Nah, bagaimana kalau yang double blind antara penulis dan reviewer itu dua-duanya tidak tahu. Si reviewer tidak tahu siapa nih penulisnya, si penulis juga tidak tahu siapa reviewernya. Nah, ada beberapa jurnal itu yang mengisyaratkan tidak boleh mencantumkan nama di manuskripnya, nah, tapi di sistemnya, kan gitu. Nah, berarti jurnal tersebut itu menggunakan sistem double blind, gitu loh. Nah, kalau yang ada jurnal yang eh, me- membolehkan menuliskan nama di manuskrip, nah berarti jurnal tersebut kategori blind. Ada blind, ada double blind. Nah, jumlah reviewer tergantung selera jurnal. Ada yang dua reviewer, ada yang tiga reviewer, ada yang empat reviewer, ya itu tergantung. Gitu loh. Nah, jadi nanti ada keputusan apakah diterima, direvisi, atau bahkan dicek. Gitu loh ya. Nah, maka penting bagi kita ini untuk menyiapkan manuskrip, ya kan? Manuskrip anti reject. Nah, kira-kira nih, manuskrip kayak apa? Nah, ini saya punya sebuah model, kira-kira begitu kan. Jadi, dalam penyusunan manuskrip itu ternyata eh, menurut saya gitu ya, kita ini tidak perlu panjang lebar dalam menyajikan. Nah, karena jurnal itu simple, padat, dan memiliki kedalaman, gitu ya. Nah, jadi kan dalam menulis introduction itu saya tidak pernah banyak-banyak, cukup 4 paragraf saja, ya. Bayangkan. Jadi satu paragraf itu mengungkapkan fenomena masalah, lalu satu paragraf menuliskan tentang studi pendahuluan, nah lalu tujuan penulisan, lalu yang keempat itu argumentasi atau hipotesis. Jadi kita menuliskan paragraf saja ini kalau kita perhatikan coba ya di jurnal-jurnal internasional itu introduction itu tidak pernah berhalaman-halaman. Bahkan cuman ada 3 paragraf, 4 paragraf, tapi substansi gitu loh. Langsung menceritakan masalah, lalu langsung memberikan penjelasan apa nih bedanya penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, lalu eh, memberikan gambaran ini tujuan studinya apa. Nah, lalu yang terakhir itu memberikan argumentasi, hipotesis apa yang ingin diujikan dalam paper itu. Nah, lalu berikutnya bagian kedua adalah literatur review. Nah, bagi jurnal yang ada literatur reviewnya, nah kita harus mencantumkan gitu loh. Dan saya ingin mengingatkan saja, di bagian literatur review itu bukan kajian teori, ya. Ingat. Nah, sering kebanyakan nih para penulis ini menulis literatur review itu kajian teori. Padahal kita harus mereview literatur, gitu loh. Mereview itu ya meng-highlight, memposisikan apa nih keunggulannya, mana kelemahannya, lalu bagaimana studi kita itu menutupi celah-celah literatur yang sudah ada, gitu loh. Nah, itu penting. Tapi banyak orang yang terjebak bahwa literatur review itu adalah kajian teori, padahal bukan itu yang diinginkan. Nah, lalu yang kedua, menyajikan result. Nah, kita harus memperhatikan tujuan studi kita ini ada berapa. Kalau ada dua ya, sajikan dua result, dua hasil. Kalau ada tiga,
ya sajikan tiga hasil kan gitu. Jadi ada relasi antara introduction, lalu literature review kan gitu ya. Nah, lalu resultnya juga. Nah, yang harus kita pahami, ketika ada jurnal yang memisahkan antara result dengan discussion, ini jangan gatel gitu loh. Kita memberikan pembahasan di result. Nah, pembahasan itu adanya di discussion. Nah, di result itu hanya penyajian saja. Nah, lalu yang berikutnya adalah metode. Nah, metode ini menurut saya pekerjaan yang paling gampang sebenarnya ya. Nah, setidaknya dalam poin metode itu minimalnya ada tiga lah. Mengungkapkan desain dan prosedur, mengungkapkan teknik analisis data, lalu teknik pengumpulan data, lalu yang ketiga teknik analisis data. Nah, yang ke berikutnya adalah discussion. Nah, discussion ini lebih kita harus memperhatikan bagaimana hasil itu, fenomena-fenomena dari hasil itu. Nah, saya sering mengistilahkan bahwa dalam discussion itu adalah pertemuan tiga dunia, ya. Data hasil penelitian, analisis peneliti, lalu dukungan studi dan teori. Nah, itu harus muncul di bagian discussion ini. Nah, lalu yang terakhir adalah conclusion, ya. Nah, conclusion ini jangan sajikan conclusion itu kayak apa ya? Kayak result gitu ya. Di conclusion itu tidak perlu banyak. Setidaknya ada tiga poin lah yang harus hadir dalam conclusion itu. Yang pertama, temuan pentingnya apa nih? Novelty riset kita, novelty studi kita itu apa? Nah, lalu apakah konsep metode ini menjawab masalah? Itu harus diungkapkan. Nah, lalu limitation research itu harus kita ungkapkan dan berikan rekomendasi. Nah, itu penting ya yang harus ada di bagian conclusion. Nah, jadi kalau kita sudah bisa nih menyusun naskah ya berdasarkan kurang lebih ini ya. Nah, ini beberapa poin lah yang saya cermati dalam sepanjang menulis. Nah, kira-kira seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh jurnal itu. Tidak perlu panjang kali lebar, tapi substansi dan tajam gitu loh. Nah, saya rasa itu dulu ya, yang ini hanya pemantik lah ya. Bagaimana kita memahami jurnal, bagaimana kita memilih, lalu bagaimana kita menyiapkan naskah. Nah, silakan barangkali diperlukan sesi diskusi ya. Saya kembalikan ke saudari moderator nih ya, pembawa acara kegiatan webinar nasional ini. Terima kasih. Monggo. Baik, Pak. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa, informatif dan inspiratif dari pemateri webinar kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Widodo Winarsa MPDI atas ilmunya yang telah diberikan mengenai optimalisasi publikasi dosen dalam mendukung akreditasi dan kenaikan jabatan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh bagi peserta webinar yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand maksimal 3 pertanyaan. Silahkan. Izin bertanya. Silahkan kepada Mbak Uswatun Hasana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, sekaligus kebetulan alumni S1 YIN Syekh Nurjati Cirebon juga, Bapak. Izin bertanya, Bapak apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bapak. Izin bertanya, Bapak, tadi itu kan Hmm, dijelaskan ya, Pak ya, terkait jurnal Scopus yang discontinue tuh Pak. Nah, yang saya tahu itu kan jurnal Scopus itu kan ada kumnya ya Pak ya. Kumnya itu kan dari 25 sampai 40 kalau nggak salah ya Pak. Nah, ya. kalau misalkan pada saat kita menerbitkan artikel ke jurnal internasional Scopus ini, kemudian setelah terbit itu ternyata pas dicek di web Scopusnya itu discontinue Pak. Nah, untuk angka kreditnya sendiri itu apakah masih berlaku atau
benar-benar udah tidak bisa digunakan gitu Pak kalau jurnalnya sudah discontinue. Tuh, itu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab aja atau gimana nih, Bu moderator nih, kira-kira. Saya langsung jawab aja ya, kalau begitu ya. Eh, ada dua mekanisme pengusulan ya kenaikan pangkat itu. Yang pertama masih menggunakan aturan lama ya bagi PTS ya, perguruan tinggi swasta. Nah, bagi PTN itu PTN maupun PTKIN itu biasanya sudah menggunakan sistem yang di sister dan sebagainya. Nah, yang mana KUM itu dihitung bukan berdasarkan jumlah itemnya lagi, ya, tapi menggunakan ekin, ya, ekinerja, gitu loh. Jadi 1 tahun kita dapat KUM berapa nih? Nah, karya itu tidak dihitung di situ, ya. Jadi pokoknya selama kita misalnya nih bisa mencapai tingkat yang baik, ya, sangat baik, gitu kan, baik, sangat baik, atau sesuai dengan ekspektasi pimpinan, maka kumnya berapa. Nah, itu disandarkan pada ketentuan Ekin, Ekinerja. Nah, di Ekin itu kredit pengumpulannya kelihatan kum kita apa. Nah, artinya apa? Unsur-unsur pendidikan, unsur-unsur penelitian, pengabdian, dan sebagainya itu tidak dirinci seperti POPAK 2019. Nah, kalau yang menggunakan sistem PTN gitu loh. Nah, tapi bagi yang PTS, nah itu masih menggunakan ketentuan yang lama ya, menghitung setiap kredit poinnya gitu loh. Nah, yang discontinue itu masuk dalam kategori jurnal internasional biasa ya, tidak masuk dalam kategori jurnal internasional. Nah, otomatis dia akan terkonversi. Ya, terkonversi nilainya yang harusnya mendapatkan 40 kum ya bisa mencapai di angka 15 sampai 20 kum saja. Kan gitu. Nah, itu versi yang lama. Nah, tapi yang harus kita perhatikan sekarang itu adalah tadi syarat kewajiban khusus itu tidak perlu banyak sekarang itu ya. Cukup satu gitu ya. Jadi satu atau dua paper saja itu sudah bisa apa ya, membadalkan kita untuk pemenuhan syarat lektor kepala maupun syarat guru besar. Nah, karena cuma satu itu atau karena cuma dua yang harus kita siapkan, maka pilihlah yang kira-kira jurnal itu tidak jurnal discontinue, gitu loh. Yang bukan jurnal kategori cancel juga. Nah, discontinue dan cancel itu berbeda ya, berbeda. Apa ya? Ada makna yang lain. Nah, misalnya di tahun ini itu menerbitkan 4 edisi, ya, edisi 1, edisi 2, edisi 3, edisi 4. Nah, tulisan kita ini ada di edisi ke-1. Nah, ternyata di 2025 itu dinyatakan bahwa jurnal tersebut itu sudah discontinue. Tapi di balik discontinue-nya itu ada sistem cancel, ditarik artikelnya gitu oleh Scopus itu, ya. Nah, kalau artikel kita sudah tidak diakui di Scopus, itu pasti di ID Scopus kita itu tidak akan muncul judul artikel itu karena sudah masuk kategori cancel. Nah, tapi kalau artikel kita ini masuk dalam kategori hanya discontinue tapi tidak cancel, nah itu paper kita masih akan tetap ada di Scopus ID ya, walaupun jurnalnya sudah tidak discontinue gitu loh. Jurnalnya maksud saya jurnalnya discontinue gitu. Tapi dia masuk kategori yang tidak cancel. Nah, persyaratan kenaikan pangkat itu ya tidak discontinue dan tidak cancel. Nah, gitu. Jadi ketika mengalami apa ya, penurunan peringkat yang dari continue menjadi discontinue, itu otomatis akan terdegradasi dari jurnal internasional menjadi jurnal biasa, gitu loh. Dan saya ingin menjelaskan lagi ya, ada standar pakem bagi penilai jabatan akademik ya. Ada perdebatan antara jurnal internasional biasa dengan jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional biasa itu sebenarnya adalah definisinya nih ya, definisi penilai itu ya, jurnal yang terindeks Scopus tapi dia belum memiliki impact factor ya. Nah, jadi kayak tadi
SJR-nya itu belum muncul gitu loh. Tapi dia sudah diindeks. Nah, biasanya jurnal-jurnal baru, ya, jurnal-jurnal yang baru terindeks 1 tahun, nah itu dia emang ada nih dalam database Scopus, tapi belum punya impact factor SJR. Nah, itu. Apakah itu tidak bisa digunakan? Ya, jadi tidak cukup hanya jurnal itu terindeks di Scopus, tapi betul-betul jurnal itu memiliki impact factor gitu loh ya. Minimalnya tadi 0,1 minimal ya, baik untuk ke lektor kepala maupun untuk ke guru besar. Nah, segitu ya jawabannya yang bisa diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Izin tanya lagi ya Pak, tadi itu kan terkait Ya, jurnal yang di cancel, itu tuh berarti di cancel atau ditarik ya Pak? Itu tuh yang ya, narik naskahnya itu dari pihak jurnalnya atau dari kitanya Pak yang punya naskah? oke. Eh, jadi kalau naskah itu kan kita tidak bisa menarik ya, apapun itu masalahnya ya. Jadi kalau kita sudah menerbitkan naskah di jurnal tersebut, lalu jurnal itu tiba-tiba discontinue, nah kita tidak bisa menarik naskah itu karena ya sudah saja, karena naskah kita itu udah ada di jurnal yang tidak reputasi. Nah, istilah ditarik itu adalah istilah ditarik oleh Scopusnya, oleh lembaga pengindeksnya. Jadi di Scopus ID itu kan akan tertulis nama jurnalnya dan nama artikelnya, gitu loh, ya. Nah, jadi jurnal itu akan hilang ketika nama artikel kita itu akan hilang. Atau saya simulasikan deh di sini misalnya ya. Oke. Nah, ini saya biar jelas lah ya. Oke. Oke. Nah, di sini ya ini misal contoh nih ya. Misal contoh. Nah, kalau kalau jurnal kita hanya bersifat discontinue, ya, discontinue, nama artikelnya dia akan tetap ada, gitu loh. Artikelnya akan tetap ada, walaupun jurnal itu sudah discontinue. Nah, tapi ketika jurnal itu sudah discontinue, lalu artikel kita juga masuk kategori cancel, ya, kategori yang ditarik pengindeksannya oleh Scopus, ini hilang semua, gitu loh. Ininya hilang semua. Nah, itu pentingnya eh, apa ya, berhati-hati ya berpublikasi. Jadi berbeda gitu loh. Nah, yang dipersyaratkan untuk syarat khusus itu ya tadi, ya tidak discontinue dan tidak cancel gitu loh. Ada yang berdebat gini, Pak itu masih ada kok di Scopusnya. Nah, tapi status jurnalnya sudah discontinue. Nah, ada juga yang emang udah mah discontinue ya cancel juga. Cancel itu ya Scopusnya itu menarik data, dan hebatnya Scopus itu, ini misalnya nih, ini saya kasih ilustrasi lah, ya yang ini nih misalnya. Nah, misalnya jurnal ini nih. Tadi saya memberikan statement, nih jurnal ini segini nih, 25, 24, 25. Tiba-tiba misalnya ya, tiba-tiba jurnal ini discontinue. Nah, dia akan mengevaluasi 456 ini betul-betul akan tetap ada di Scopus atau dia hilangkan dari database Scopusnya. Nah, bisa jadi yang tadinya 400 ini hanya diakui 10, hanya diakui 4 dari sini. Bisa. Nah, artinya apa? Naskah itu walaupun berada di jurnal discontinue, tapi dia tidak cancel. Nah, yang hilangnya itu yang tidak diakui oleh Scopusnya. Dia hilang. Tapi di websitenya akan tetap ada. Ya, akan tetap ada naskah itu di websitenya. Nah, gitu kira-kira ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ye, sama-sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Mbak Nita.
Saya bacakan ya, Pak. Ya, monggo. Saya Dita izin bertanya Pak Prof, untuk kenaikan Jakpro ada angka kum yang harus dipenuhi. Misal, DLK itu mencapai 400. Ada syarat utama untuk jurnal Scopus, sedangkan Scopus sendiri kumnya antara 25 sampai 40. Biasanya untuk menambah nilai kum itu selain dari publikasi jurnal internasional, jurnal nasional, internasional, buku itu biasanya di luar publikasi apa saja Pak Prof? Mohon penjelasannya. Oke. Eh, ini ada perubahan regulasi ya. Jadi ada yang masih menggunakan regulasi KUM ya dengan pengumpulan karya. Nah, saya itu masuk dalam kategori orang yang diuntungkan ya dengan regulasi lama. Artinya apa? Eh, Walaupun saya baru mencapai 13 tahun masa kerja, nah saya bisa mengusulkan kenaikan jabatan ke profesor. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, karena melakukan lompatan-lompatan jabatan, gitu ya. Melakukan 2 kali lompatan jabatan. Nah, dosen yang bisa melakukan lompatan jabatan itu karena bisa mengkali duakan ya kumnya kan gitu ya. Ya misalnya tadi setahun saya bisa harus menerbitkan minimal 8 jurnal, minimal 12 jurnal, kan gitu ya. Nah, itu bisa menambahkan. Dan kum itu semua unsur ya, ya pendidikannya dihitung, ya penelitiannya dihitung, ya pengabdian dihitung, penunjangan juga dihitung. Nah, tapi itu regulasi yang lama gitu ya. Nah, jadi orang itu dosen itu bisa mengumpulkan lebih banyak ya kumnya dari keempat unsur tadi, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, itu kalau pakai regulasi yang lama. Kalau pakai regulasi yang baru, ya, ketentuan Pan-RB yang baru, itu menggunakan apa? Hukumnya melalui perhitungan kinerja, ya, kinerja. Nah, setiap tahun kita sudah dipatok nih, kan gitu. Nah, kalau ketentuan yang sudah memakai kinerja itu, kemungkinan kenaikan jabatannya itu lamban. Karena apa? Eh, yang produktif dan tidak produktif itu hanya bisa dijustifikasi diberikan penilaian sangat baik dan baik. Nah, otomatis pengumpulannya susah gitu. Yang hanya dipikirkan apa? Syarat khususnya. Nah, tapi yang pengumpulan kum, nah kita bisa memproduksi tadi apa ya meningkatkan banyak publikasi, meningkatkan banyak kegiatan pengabdian, meningkatkan banyak bidang pendidikan dan seterusnya. Tapi itu ada prosentasenya gitu ya. Ada prosentasenya. Pendidikan berapa persen, penelitian berapa persen, pengabdian berapa persen. Nah, kita tidak bisa menambahkan ada rasionya, maksud saya gitu ya. Maksudnya gini, ketika kita lemah di bidang pendidikan, kita nambah nggak dari eh, maksud saya ulang, misalnya nih, kum kita ini lemah di unsur penelitian, bisa nggak ngajarnya saja yang dibanyakin? Tidak bisa, karena ada batas kepatutan persentasenya yang diakuinya, gitu loh. Nah itu jadi harus proporsional kita menambahnya ya di keempat unsur itu ya pendidikannya ya penelitiannya ya pengabdian dan penunjangnya. Nah jadi kalau kita masih menggunakan peraturan yang lama, nah itu bisa kita memproduksi seperti itu gitu ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mhm. Masih ada yang ingin bertanya untuk para peserta? Jika tidak, bisa langsung isi link absennya. Dan terima kasih kepada semua peserta webinar atas semangat antusias dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini, Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso, MPDI,
yang telah memberikan jawaban pertanyaan dengan sangat jelas dan memberikan wawasan tambahan yang sangat beragam. Semoga semua pelatihan dan jawaban yang diberikan dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi tantangan ke depannya. Semoga melalui webinar ini kita semua semakin memahami betapa pentingnya optimalisasi publikasi dosen dalam mendukung akreditasi dan kenaikan jabatan. Baik, sebelum ditutup kita foto bersama terlebih dahulu ya. Dimohon untuk yang belum on kamera silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, udah siap semuanya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa ini, Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI, atas ilmu dan wawasannya, serta pengalaman yang telah diberikan kepada kita hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga sukses menyertai kita semua dalam setiap langkah akademik dan profesional ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin publikasi jurnal dan buku, bisa hubungi langsung Vokatulis. Jangan lupa follow IG Vokatulis untuk informasi webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit ya, moderator dan tim panitia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.